Masa-masa skripsi merupakan masa yang melelahkan. Bolak-balik bertemu dosen, pembimbing, revisi, stres, bosan, semangat, stres lagi, bosan lagi, semangat lagi, hingga akhirnya lulus. Sewaktu aku di wisuda, ibu sampai menangis. Katanya beliau terharu anaknya sulungnya sudah jadi sarjana. Ibu memang tidak pernah merasakan wisuda. Hebatnya, perempuan tersebut berhasil membiayai anak-anaknya hingga selesai kuliah. Dulu saat sudah menggenggam gelar sarjana, muncul pertanyaan baru di benakku. Akan bekerja di mana? Setelah melamar ke sana kemari, aku diterima bekerja sebagai bagian dari tim marketing di sebuah perusahaan emas. Hanya bertahan sebulan, aku pun keluar dan nekat melakukan hal yang paling kusukai, yaitu menulis. Kuniatkan dalam hatiku bahwa aku akan hidup dari dan untuk menulis, meski hal tersebut sempat membuat ayahku murka. Setelah itu, muncul banyak beban baru dalam hidupku, dari mulai menjadi wartawan lepas pengembara, pengiat kopi, penulis buku, hingga akhirnya aku menjadi diriku yang sekarang. Apapun itu, prinsipku adalah jika memang tertarik, jangan ragu untuk terjun langsung. Contohnya, aku pernah bertugas menulis naskah film dokumenter tentang sejarah daerah kami. Sementara sahabatku bertugas merekam langsung. Aku tetap ikut dia merekam kesana kesini supaya bisa sinkronisasi video hasil besertanya dengan tulisanku. Terjun langsung bukan berarti mengira joki. Terjun langsung berarti mempelajari secara langsung, bukan berdasarkan data-data belakang. Hasilnya aku jadi menghargai proses sekaligus belajar tentang hal yang baru, dan mengetahui hal-hal yang baru tentu tak akan mudah kita latih. Sayangnya banyak orang mengeluh saat diminta tolong menjadi A karena merasa job desk-nya hanya B. Padahal bukankah saat kita dipercaya melakukan lebih dari satu pekerjaan, itu tandanya kita dianggap mampu? Bukankah itu menjadi nilai plus untuk diri kita sendiri? Siapa tahu nilai plus ini memberi kita jenjang karir yang lebih cemerlang. Banyak sekali pelajaran yang tidak pernah aku dapatkan di kampus, malah aku dapatkan ketika sudah terjun langsung di dunia nyata. Salah satunya bertahan hidup. Karena pada akhirnya, apapun disiplin ilmu yang kita pelajari, yang terpenting adalah bertahan hidup. Syukur-syukur kalau bertahan hidup sambil mempertahankan idealisme. Syukur-syukur lagi kalau bertahan hidup sambil meraih mimpi. Beradaptasilah, hidup ini keras. Buktikan dirimu kuat. Yang membedakan pemenang dengan pecundang hanya satu: pemenang tahu cara berdiri saat jatuh. Pecundang lebih nyaman tetap ada di posisi yang dulu. Baru saja akan kulangkahkan kaki keluar dari rumah, setetes demi setetes hujan jatuh dari langit. Sial, langsung saja hatiku kesal. Padahal aku sudah membuat janji dengan beberapa kawan untuk bertemu di luar. Kalau begini, siapa yang harus kusalahkan? Sambil mendengus, aku terduduk di garasi rumah dan mengutuk keadaan. Sejak kapan kita menjadi pembenci hujan? Apakah sejak kita terlalu sibuk dengan urusan duniawi? Ataukah
Bukankah cinta juga begitu? Karena harus mencapai dokumen utama, aku terpaksa bergelut dengan tepung di gudang. Kardus-kardus bertumpuk menimpa dokumen yang ingin kuambil. Pandanganku tebal-tebal terkunci pada satu buah kardus berwarna hijau. Kutarik kardus tersebut, lalu kubersihkan debu yang menyelimutinya. Sambil terduduk, kubuka kardus itu. Tampak benda-benda pemberian mantan pacarku tertata rapi di dalamnya. Dari mulai foto, mixtape, sampai buku harian tempat kami menuangkan keluh kesah, ku keluarkan satu persatu. Lucu, rasa sakitnya sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya sebuah rasa aneh di dada, mengetahui bahwa mengagungkan ketika saja menyakiti kita dan memaksa kita melangkah sendiri. Perlu kuakui hal tersebut pernah membuatku sebegitu galaunya, sampai-sampai menciptakan puisi yang menyatakan bahwa tanpa dia aku takkan tahu caranya melangkah. Padahal hari ini aku bisa melangkah lagi tanpa dia. Tentu saja ada sebuah proses yang kualami hingga aku bisa berdamai dengan masa lalu. Salah satu proses adalah saat aku kebingungan harus melakukan apa pada benda-benda peninggalan semantan yang masih tertata di kamarku. Hendak memulangkan, tapi semua akun media sosialku diblok, jadi sulit menghubungi. Lagi pula, kekanakan sekali mengembalikan barang-barangnya, padahal tidak ia minta. Akhirnya, masukkan kembali benda tersebut yang berhubungan dengan si mantan ke dalam kardus, lalu ku simpan di gudang bersama dengan benda-benda tak terpakai lainnya. Begini dengan membuang benda pemberian apapun dari si mantan karena takut mengingat kembali masa lalu, kita tidak sedang mengikhlaskan, kita cuma sedang melupakan. Dua hal tersebut memang mirip, tapi sebetulnya berbeda. Hidup akan mengajarkan kita banyak hal dengan cara yang paling baik atau yang paling buruk. Seseorang yang paling kita cintai seketika menjadi seorang yang paling kita benci. Seseorang yang paling kita benci seketika menjadi seorang inspirasi. Inspirasi seketika bisa menjadi karya, dan karya seketika bisa dikenal menjadi masyarakat luas. Kita harus siap dengan semua itu, karena dengan cara yang misterius pula, hidup akan menyembuhkan luka dalam hati kita. Kelak saat hatimu sudah sembuh, bukan lagi kardus tersebut, lihat kembali benda-benda peninggalan si mantan. Akan ada masanya dirimu memandang benda-benda tersebut sebagai objek yang biasa saja, bahkan bisa membuatmu tersenyum lega, mensyukuri posisimu saat ini yang sudah tidak lagi bersama dia. Ketahuilah, mantan pacar adalah guru kehidupan. Melalui rasa sakit, ia mendewasakan kita, mengajarkan kita agar menjadi manusia yang lebih baik.